Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Haji Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpeuk, Garut Selatan. Bermukim selama 1 tahun pada tahun 1685 sampai dengan 1686 Masehi. Untuk menyebarkan agama secara hati-hati, mengingat penduduk setempat pada waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayahandanya Sembah Lebe Wartakusuma meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari sesudah pemakaman ayahandanya, Syekh Haji Abdul Muhyi melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai Lebak Siuh dan bermukim di sana selama 4 tahun, yaitu tahun 1686 sampai dengan 1690 Masehi. Walaupun di Lebak Siuh tidak menemukan gua yang dicari, Syekh Haji Abdul Muhyi tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siuh, yaitu di atas Gunung Cilumbu. Akhirnya Syekh Haji Abdul Muhyi turun ke lembah sambil bertapakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Bila senja tiba, Syekh Haji Abdul Muhyi kembali ke Lebak Siuh menjumpai keluarganya karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, sekitar 6 km. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang. Maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarod, yang artinya gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Syekh Haji Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi, sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah Syekh Haji Abdul Muhyi yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Syekh Haji Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Peristiwa penemuan gua terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1111 Hijriah bertepatan dengan tahun 1690 Masehi. Setelah perjuangan berat dan mencari selama kurang lebih 12 tahun, usia Syekh Haji Abdul Muhyi pada usia 40 tahun. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah ditemukan gua yang bersejarah di mana tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan
adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Haji Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarod. Sejak gua ditemukan, Syekh Haji Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, dia juga menempuh jalan torekot. Menurut pendapat yang masyhur, sampainya Syekh Haji Abdul Muhyi ke derajat kewalian melalui torekoh Mutabarroh Satariyah. Sekian lama mendidik santrinya di dalam goa, maka tibalah saatnya untuk menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan, sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong, dianugerahi 4 anak dari Ayu Bahta. Yang pertama, Syekh Abdullah, yang kedua Syekh Dalem Bojong, yang ketiga Syekh Fakih Ibrahim, dan keempat Nyai Madya Kusumah. Beberapa lama setelah menetap di Bojong, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Haji Abdul Muhyi beserta santri-santrinya pindah ke daerah Saparwadi. Di sini dia membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Sedang para santri menyebar dengan tugasnya masing-masing, yaitu menyebarkan agama Islam. Seperti Sembah Khotib Muwahhid yang makamnya di Panyalahan, Eyang Abdul Qohar bermukim di Pandawa. Sedang Sembah Dalem Sacaparana, mertua Syekh Abdul Muhyi, tetap di Bojong sampai akhir hayatnya, yang kini makamnya terkenal dengan nama Bengkok. Makam Syekh Haji Abdul Muhyi di sebelah utara, makam kidul, terdapat komplek makam Syekh Haji Abdul Muhyi. Komplek ini merupakan objek ziarah di seluruh situs Pamijahan. Terletak di tebing sebelah utara Cipamijahan, makam ini seolah berada di atas bukit yang dikelilingi hamparan sawah yang subur. Di sekitar komplek makam tumbuh pepohonan yang besar yang memberi kesan rindang dan teduh, suatu kondisi alamiah yang sangat mendukung fungsi kekeramatannya. Berbeda dengan komplek makam lain, makam Syekh Haji Abdul Muhyi mendapat perlakuan yang sangat khusus. Sampai bangunannya sangat megah dan konstruksi beton permanen. Juga tersedia berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas ziarah seperti masjid, kolam, dan sarana air bersih, serta balai-balai yang dapat digunakan para penziarah melakukan zikir. Selain Syekh Haji Abdul Muhyi, pada komplek ini terdapat makam lain, yaitu Raden Subahmanggala Wiradaha keempat yang dikenal sebagai Dalem Pamijahan, yang ditempatkan di sebelah timur makam Syekh Haji Abdul Muhyi, ditandai oleh sebuah payung. Ia adalah anak sulung dari Raden Tumenggung Anggadipa Wiradaha ketiga, salah seorang Bupati Sukapura. Selain itu juga terdapat makam Sembah Khotib Muwahhid, Sembah Kudrot, Sembah Dalem Yudanegara, dan Sembah Dalem Sacaparana. Makam ini banyak diziarahi oleh kaum muslimin. Masih banyak lagi santrinya yang tersebar hingga pelosok-pelosok kampung di sekitar Jawa Barat untuk menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Haji Abdul Muhyi menggunakan metode Torekot Nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Sewaktu Syekh Haji Abdul Muhyi melihat seseorang yang sedang memancing ikan, namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapat seekor ikan pun. Lalu dihampiri dan disapa, "Tuan,
bolehkah saya meminjam kailnya? Orang itu memperbolehkannya. Syekh Haji Abdul Muhyi mulai memancing sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menangkapnya. Tidak lama kemudian, ikan yang didapat sangat banyak sekali, sampai membuat orang tersebut keheranan dan bertanya, apa doa yang dibaca untuk memancing? Syekh Haji Abdul Muhyi menjawab, basmalah dan syahadat. Akhirnya orang tersebut tertarik dengan doa itu dan akhirnya masuk Islam. Di samping ahli dalam ilmu agama, Syekh Haji Abdul Muhyi juga ahli dalam ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu pertanian, dan juga ahli seni baca Al-Quran. Maka pada saat itu banyak para wali yang datang ke Pamijahan untuk berdialog masalah agama, seperti waliullah dari Banten, Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa, keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Syekh Jafar Shodiq yang makamnya di Cibiuk, Limbangan, Garut. Pada suatu hari, Syekh Haji Abdul Muhyi dan Syekh Maulana Mansur berada di Mekah, hendak pulang ke tanah Jawa. Keduanya kemudian berunding tentang pemberangkatan, bahwa siapa yang sampai duluan di daerah Jawa, hendaklah menunggu salah seorang di tempat yang telah ditentukan. Lalu berangkatlah kedua sahabat tersebut dengan cara masing-masing, yakni Syekh Maulana Mansur berjalan di atas bumi, sedangkan Syekh Haji Abdul Muhyi di bawah bumi. Keduanya sama-sama menggunakan kesaktian. Namun ketika Syekh Haji Abdul Muhyi sedang berada dalam perjalanan di bawah laut, tiba-tiba merasa kedinginan. Lalu berhenti sebentar, sewaktu hendak menyalakan api dengan maksud untuk merokok. Tanpa disangka muncul yang membuat sekelilingnya menjadi gelap. Syekh Haji Abdul Muhyi terpaksa terdiam menunggu kabut tersebut menipis sambil merokok. Namun kabut itu ternyata semakin menebal. Akhirnya merokok itu perbuatan yang makruh yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika itu juga Syekh Haji Abdul Muhyi merasa berdosa dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan itu, kabut pun menghilang dan akhirnya Syekh Haji Abdul Muhyi bisa berangkat lagi meneruskan perjalanannya. Mulai saat itulah Syekh Haji Abdul Muhyi menjauhkan diri dari merokok, bahkan bisa dikatakan mengharamkan rokok untuk dirinya. Sedang kepada keluarga dan pengikutnya, Syekh Haji Abdul Muhyi hanya melarang mereka merokok sewaktu di dekat dirinya. Maka di daerah Pamijahan sampai saat ini batasan larangan merokok berlaku pada tempat yang ditentukan. Sekian dan terima kasih. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Kami ucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.